Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rizky dengan NIM 236500098, mata kuliah keamanan jaringan. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan tema bagian 2 simulasi edukasi keamanan komputer dengan judul cara mengenali aplikasi berbahaya bagian E. Di era digital seperti sekarang ini, hampir semua aktivitas kita dilakukan melalui smartphone. Kita menggunakan aplikasi untuk belajar, bekerja, berbelanja, bermain game, hingga melakukan transaksi keuangan melalui mobile banking. Namun, di balik kemudahan tersebut, ternyata ada ancaman yang seringkali tidak kita sadari, yaitu aplikasi berbahaya. Banyak orang hanya melihat aplikasi dari tampilannya yang menarik atau karena sedang viral tanpa mengecek apakah aplikasi tersebut benar-benar aman. Padahal, jika kita salah menginstal aplikasi, data pribadi bisa dicuri, akun media sosial bisa diretas, bahkan rekening bank juga bisa menjadi sasaran kejahatan cyber. Oleh karena itu, melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan apa itu aplikasi berbahaya, dampaknya, cara mengenalnya, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat kita lakukan agar perangkat dan data pribadi tetap aman. Apa itu aplikasi berbahaya? Pada slide ini jelaskan tentang aplikasi berbahaya. Aplikasi berbahaya adalah program yang sengaja dibuat untuk melakukan tindakan yang merugikan pengguna. Tujuannya bisa bermacam-macam, misalnya mencuri informasi pribadi, merusak sistem perangkat, mengambil alih akun, atau bahkan memeras korban. Di dalam dunia keamanan komputer, terdapat beberapa jenis aplikasi berbahaya. Yang pertama yaitu adalah malware. Malware itu merupakan istilah umum semua perangkat lunak yang memiliki tujuan jahat. Jadi, virus Trojan, spyware, maupun ransomware semuanya termasuk ke dalam kategori malware. Yang kedua itu virus. Virus biasanya menempel pada program lain dan akan menyebar ketika program tersebut dijalankan. Selanjutnya yang ketiga itu Trojan. Trojan itu yaitu aplikasi yang berpura-pura menjadi aplikasi resmi atau aplikasi yang bermanfaat. Padahal setelah diinstal, aplikasi tersebut menjalankan aktivitas berbahaya tanpa diketahui pengguna. Yang keempat yaitu spyware, yaitu sesuai namanya spyware. Spyware bekerja dengan cara memata-matai aktivitas pengguna secara diam-diam. Misalnya melihat apa yang kita ketik atau mengumpulkan informasi pribadi. Yang kelima kemudian itu ransomware. Itu yang terakhir. Ransomware itu yaitu mengunci file atau data korban, kemudian meminta uang tebusan agar data tersebut bisa dibuka kembali. Karena itu, kita harus memahami jenis-jenis ancaman ini agar lebih waspada. Dampak dan risiko. Setelah mengetahui pengertiannya, sekarang kita masuk ke dampak yang dapat ditimbulkan. Dampak pertama adalah pencurian data pribadi. Misalnya foto, video, kontak, dokumen, bahkan data identitas seperti KTP dapat dicuri. Yang kedua, pengambilan akun. Jika aplikasi berhasil mencuri username dan password, maka akun media sosial, email, atau akun lainnya bisa diretas. Dampak berikutnya adalah kerusakan perangkat. Perangkat bisa menjadi lambat, sering mengalami error, bahkan hang karena malware terus bekerja di latar belakang. Setelah itu, aplikasi berbahaya juga dapat mencuri informasi perbankan seperti data kartu ATM atau mobil banking. Hal ini tentu sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kerugian finansial. Yang terakhir itu penyandapan aktivitas pengguna, misalnya lokasi dipantau, kamera dan mikrofon dapat diakses tanpa izin. Bahkan kebiasaan penggunaan HP juga dapat direkam. Jadi dampaknya bukan hanya pada perangkat, tetapi juga pada keamanan data dan privasi kita.
Pada ini, tampilkan bagaimana cara simulasi sebelum menginstal aplikasi. Langkah yang pertama itu yang kita menemukan jika kita menemukan aplikasi yang diinstal, jangan langsung menekan tombol install. Luangkan waktu beberapa detik untuk memeriksa sumber aplikasi, siapa developernya, bagaimana ratingnya, dan izin apa saja yang diminta. Setelah itu, tanyakan kepada diri sendiri, apakah ada sesuatu yang terasa mencurigakan? Jika semua terlihat normal, maka kita bisa melanjutkan proses instalasi. Namun, apabila hal yang membuat kita ragu, lebih baik membatalkan instalasi daripada menyesal di kemudian hari. Prinsipnya sederhana, yaitu berpikir terlebih dahulu sebelum menginstal aplikasi. Cara mengenali aplikasi aman. Pertama itu, aplikasi dibuat itu harus oleh developer resmi atau pengembang yang sudah terverifikasi. Yang kedua, aplikasi memiliki rating yang tinggi, biasanya di atas 4 bintang. Yang ketiga itu jumlah unduhannya banyak dan terlihat masuk akal. Yang keempat, review pengguna terlihat alami. Tidak semua memberikan komentar yang sama atau terlalu berlebihan. Yang kelima, aplikasi masih mendapatkan pembaruan dari pengembang. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi masih dirawat dan jelas keamanannya terus diperbaiki. Yang terakhir, aplikasi hanya meminta izin yang memang sesuai dengan fungsinya. Misalnya aplikasi kamera meminta akses kamera, itu normal. Tetapi kalau aplikasi kalkulator, misal contohnya, tetapi kalau aplikasi kalkulator meminta akses SMS atau kontak, tentu kita harus mempertanyakan alasannya karena itu. Tanda-tanda aplikasi yang berbahaya. Yang pertama yaitu aplikasi meminta akses tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, meminta akses kontak padahal fungsi aplikasinya tidak membutuhkan data kontak. Yang ketiga, meminta akses kamera atau mikrofon secara terus-menerus. Keempat, muncul terlalu banyak iklan yang mengganggu dan mencurigakan itu. Yang kelima, nama aplikasinya tidak dikenal atau sengaja dibuat mirip dengan aplikasi populer agar penggunanya ditipu. Terakhir, ukuran aplikasinya tidak wajar jika dibandingkan dengan aplikasi sejenis. Jika kita menemukan satu atau beberapa tanda tersebut, sebaiknya jangan langsung menginstalnya. Di sini kita melihat bagaimana perbandingan aplikasi aman dan aplikasi berbahaya. Dari sisi developer, aplikasi aman itu dibuat oleh perusahaan resmi. Sedangkan aplikasi berbahaya biasanya berasal dari pengembang yang tidak jelas identitasnya. Dari sisi rating, sisi ratingnya, aplikasi aman memiliki rating yang tinggi dan konsisten. Sebaiknya aplikasi berbahaya sering memiliki rating rendah atau bahkan dimanipulasi. Kemudian di review pengguna, aplikasi aman biasanya memiliki komentar yang beragam dan terlihat alami. Sedangkan aplikasi berbahaya biasanya memiliki review yang singkat, mirip atau sama lain, atau terlihat palsu. Selanjutnya, mengenal izin aplikasi. Aplikasi aman hanya meminta izin yang diperlukan, sedangkan aplikasi berbahaya meminta akses yang berlebihan. Selain itu, aplikasi aman memperoleh pembaruan secara rutin, sedangkan aplikasi berbahaya jarang diperbarui. Dan yang terakhir, aplikasi aman diunduh melalui Google Play Store atau App Store, sedangkan aplikasi berbahaya berasal dari situs pihak ketiga atau file aplikasi yang tidak jelas. Dampak jika aplikasinya itu tetap diinstal. Awalnya kita hanya menginstal aplikasi, setelah install malware mulai aktif, kemudian malware mencuri data pribadi, selanjutnya akun kita berhasil diretas. Jika akun kita ikut menjadi sasaran, maka korban bisa mengalami kerugian
dan akhirnya privasi kita benar-benar hilang. Karena itu, semakin cepat kita menginstal aplikasi yang mencurigakan, semakin cepat juga lebih baik dihapus, karena semakin kecil pula kerugian yang akan kita alami. Cara mencegah aplikasi berbahaya. Pencegahan tentu lebih baik daripada mengatasi masalah setelah terjadi. Pertama, selalu unduh aplikasi melalui Google Play Store atau App Store. Yang kedua, periksa izin akses sebelum menginstal. Yang ketiga, selalu perbarui sistem operasi agar keamanan segera tertutup. Yang keempat, gunakan antivirus untuk melakukan pemindaian secara berkala. Terakhir, jika menemukan aplikasi mencurigakan, segera hapus dari perangkat. Langkah-langkah ini terlihat sederhana, tetapi sangat efektif untuk mengurangi resiko serangan malware. Tips keamanan saat menginstal aplikasi. Selain langkah pencegahan tadi, ada beberapa tips tambahan. Yang pertama, baca ulasan pengguna terbaru sebelum menginstal aplikasi. Yang kedua, verifikasi 2 langkah agar akun tetap aman walaupun password diketahui orang lain. Yang ketiga, baca kebijakan privasi sehingga kita mengetahui data apa saja yang akan dikumpulkan oleh aplikasi. Dan terakhir, hindari menginstal aplikasi ketika menggunakan jaringan Wi-Fi publik karena jaringan tersebut lebih mudah disadap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan menetapkan kebiasaan kecil ini, keamanan perangkat kita akan jauh lebih baik. Kesimpulannya, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa keamanan digital itu dimulai dari kebiasaan kita sendiri. Kita harus mengenali jenis jenis aplikasi berbahaya dan memahami dampaknya. Sebelum menginstal aplikasi, biasakan memeriksa developer, rating, review, izin, akses, dan sumber unduhannya. Jika menemukan tanda-tanda yang mencurigakan, jangan ragu untuk membatalkan instalasi. Dengan langkah sederhana tersebut, kita dapat melindungi data pribadi, akun, dan perangkat dari berbagai ancaman cyber. Ingat bahwa mencegah selalu lebih baik daripada memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai cara mengenali aplikasi berbahaya. Semoga materi ini dapat menambah pengetahuan sehingga menjadi lebih bijak dalam memilih aplikasi yang akan diinstal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.